Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan yang pertama, Rasul Paulus menempatkan dirinya sekaligus menjadi teladan yang unggul bagaimana kita menempatkan diri kita juga di dalam hidup menggereja. Kita ini mengambil bagian dan menambalkan yang kurang terhadap hidup gereja supaya semakin hari semakin serupa dan kelihatan dengan nyata bahwa kita adalah tubuh Kristus sendiri. Maka memang perlu sebuah gagasan dan narasi bersama yang perlu kita bangun. Yang muara dari sebuah narasi itu adalah perbuatan baik. Tidak peduli dimanapun kita, sejauh kita ini sudah dibaptis menjadi orang-orang Katolik, maka saat itu pula lah kita hendak menyajikan perbuatan baik itu. Bukan demi diri kita sendiri, tetapi itu adalah piranti yang sejak semula bagian hidup dari Kristus sendiri. Maka dengan demikian kita dapat memahami Injil hari ini dengan lebih tegas, bahwa ketika kita ingin menyembah Allah dengan perbuatan-perbuatan baik, bahkan kita hitung-hitungan akan perbuatan baik itu, tidak hendak dalam saat yang sama mengurangi atau menciderai hidup sesama. Maka hari Sabat itu bukan untuk hitung-hitungan saja, tetapi sejak semula memang dalam tradisi Yahudi itu dibuat supaya Allah itu sungguh ditegakkan dalam hidup mereka. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu kita melihat dengan baik, kerap kali Tuhan Yesus memberikan gambaran-gambaran bagaimana orang waktu itu menghidupi hukum Taurat itu. Yang hari ini kita mendengar dengan baik ketika Yesus menyembuhkan seorang yang tangan kanannya mati. Reaksi tetap sama, diprotes tidak sesuai karena melanggar hukum Taurat. Sekali lagi, pada saat yang sama ketika kita ingin membesarkan dan juga memperdalam iman kita dengan perbuatan yang baik, tidak bisa di saat yang sama kita juga mengurangi atau menciderai kehidupan sesama. Maka menyembah Allah, beriman kepadanya, di saat yang sama pula juga harus menghormati bahkan menghargai kehidupan yang lain. Sehingga dengan cara pandang demikianlah gereja itu kemudian tumbuh, berkembang, dan menampakkan hidupnya sama dengan Kristus. Berkat Tuhan menyertai kita semua.
kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.